Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya si Supriyanto ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini adalah kisah terakhir. Di sini saya tidak akan membuat part yang terlalu panjang ya, supaya teman-teman tidak bosan dengan ceritanya. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silakan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting ya bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu pagi hari. Supriyanto ini sedang memberi makan si Jalu, ayam kesayangannya. Terlihat Sinta keluar dari rumah menuju kamar mandi sambil membawa handuk. Supriyanto hanya melirik sekilas, lalu membuang muka. Ia tak mau hari yang indah itu dirusak oleh Sinta. Kemudian sebuah kerikil mengenai si Jalu yang berkeok kesakitan, dan kemudian ia lari entah kemana. Dengan perasaan masih kesal, Supriyanto mencari Jalu sambil memanggil namanya berulang kali. Ketika ia kembali ke belakang rumah, terdengar suara nyanyian di kamar mandi. Ia tak mempedulikan, walaupun mau tidak mau. Ia mengakui suaranya memang bagus. Kemudian Supriyanto pun membersihkan kandang si Jalu. Lalu setelah itu menjemur pakaiannya yang sudah dicuci tadi pagi. Dan malam harinya mereka makan bersama. Supriyanto melirik Yasmin yang sedang menyuap makanannya pelan-pelan. Rambutnya dikucir kuda dengan poni kecil tergerai di dahinya. Supriyanto terkejut ketika merasakan sebuah kaki. Perlahan ia melihat ke arah Buletin. Buletin sedang asik bercakap-cakap dengan Bule Lasmi. Kemudian Supriyanto memalingkan wajahnya ke arah Sinta. Wajahnya terlihat menahan senyum. Supriyanto mendelik marah. Bisa-bisanya di saat seperti itu dia bermain-main dengan bahaya.
Belum sempat Supriyanto mengucapkan sesuatu, sudut matanya menangkap gerakan kepala Yasmin. Dia menatap Supriyanto, dan seperti maling kepergok, ia menunduk malu. Ia menyuap nasinya dengan tergesa-gesa, kemudian tersedak. Sinta terkikik senang. Yasmin tersenyum sambil menyodorkan segelas air minum kepada Supriyanto. Setelah beberapa teguk air membasahi tenggorokannya, baru ia bisa menjawab dengan suara serak. Dan kedua beliknya pun melanjutkan percakapan yang sempat terputus tadi. Supriyanto melirik Yasmin. Dia masih menyuapkan suapan terakhirnya, menaruh sendok, lalu minum.
Sampai lewat tengah malam di tempat tidur, Supriyanto berbaring dengan mata terbuka, merenungi kejadian hari itu. Sinta, mungkinkah benar apa yang dikatakannya tadi? Apakah Supriyanto memikirkan Yasmin ketika ia dilanda sebuah keinginan, sedang fisiknya berada di dalam genggamannya? Semakin lama ia memikirkannya, semakin hatinya berkecamuk. Dan dalam keremangan tampak sebuah kepala muncul di antara tirai kamar. Supriyanto langsung mengenalinya dari senyumnya. Tangannya memberi isyarat agar Supriyanto diam dan menghampirinya. Perlahan ia bangkit dari tempat tidur supaya tidak membangunkan Buletin. Ia terseok sebentar ketika mengambil sandal jepit. Ia memalingkan mukanya ke arah pintu. Makin jelas wajah cantik yang berambut panjang itu sedang tersenyum. Kemudian Supriyanto menghampirinya dengan setengah kesal. Tanpa berkata apapun, Sinta meraih tangannya untuk mengikuti dirinya. Pelan sekali Sinta membuka kunci pintu belakang, lalu menuju keluar. Angin dingin langsung menerpa mereka berdua. Cahaya bulan purnama bersinar dengan indahnya. Baru Supriyanto memperhatikan bahwa Sinta sudah dalam suasana kurang benar. Sesampainya dekat gudang sebelah kamar mandi, Sinta langsung membalikkan dirinya. Sejenak Supriyanto terbuai. Wajahnya yang cantik diterangi sinar rembulan. Akhirnya malam itu terjadilah sesuatu yang begitu indah. Dan keesokan paginya mereka berdua berada di halaman belakang. Dia mempraktekkan beberapa jurus judonya sekaligus berlatih dengan Supriyanto. Kedua bulenya berangkat bekerja. Sinta keluar entah kemana. Jadi tinggallah Supriyanto berdua dengan Yasmin di rumah. Beberapa matras usang ia pasang di dekat gudang supaya dirinya tidak remuk oleh bantingannya. Demi Yasmin, Supriyanto pun rela jadi teman berlatihnya, atau lebih tepatnya samsak hidupnya. Entah apa yang ia rasakan saat itu. Berdekatan dengan Yasmin membuatnya nyaman dan merasa bahagia. Bahkan rasanya ia ingin setiap saat bersamanya selalu. Jatuh cintakah? Iya. Tapi Yasmin adalah sepupunya. Ia pun merasa bersalah terhadap Yasmin. Seakan ia berkhianat darinya. Lalu Supriyanto menghela napas panjang, lalu berdiri, mulai membenahi matras-matras yang barusan mereka pakai berlatih. Setelah itu, barulah ia membersihkan kandang si Jalu.
itu, untuk menghindari Sinta, Supriyanto mengajak Yasmin berjalan-jalan keluar, menikmati indahnya bulan purnama. Mereka berjalan melewati persawahan yang ramai dengan suara binatang malam. Sesaat mereka berjalan bergandengan dengan diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Malam semakin larut, hanya cahaya rembulan dan musik dari binatang malam di sekitar mereka. Supriyanto bersiul-siul menuju halaman belakang. Pagi itu sungguh indah. Ia tersenyum mengingat kejadian semalam. Ia tak tahu harus berbicara apa. Tenggorokannya terasa kering. Mukanya terasa panas. Perasaan apakah itu? Ia memandang dan Sinta bergantian. Matanya yang sebening telaga tampak basah oleh air mata. Tetapi wajahnya tak menampakkan sedikit pun kekecewaan atau kemarahan. Sungguh Supriyanto tak mengerti. Ia hampir tidak percaya apa yang barusan ia dengar. Artinya Yasmin dan Sinta mau berbagi dengan Supriyanto. Sungguh tak pernah ia bayangkan kejadian seperti itu, di mana ia kini berada di tengah-tengah saudara kembar yang rela berbagi dengannya. Laki-laki mana yang lebih beruntung dari Supriyanto? Setelah kejadian itu, mereka bertiga beristirahat karena kelelahan. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Nantikan cerita-cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.